Selamat pagi saudaraku yang diberkati. Jumpa lagi dengan saya Pastor Fabianus Tutuboy. Bagaimana keadaan kita hari ini? Segar-segar bukan? Saudaraku, ya seringkali di dunia ini orang bergulat dengan banyak hal. Hari ini bacaan kitab suci mengingatkan kepada kita juga tentang pergulatan, pergumulan orang-orang yang bilanglah menjadi pengikut Tuhan. Bahwa orang menghadapi peristiwa atau kenyataan kehidupan yang terdiri dari dua sisi ini, yakni adanya orang-orang baik dan adanya juga orang-orang jahat. Orang baik ada yang sukses, tetapi juga orang jahat ada yang sukses. Orang jahat ada yang bilanglah gagal dalam kehidupan ini, mengalami hal-hal yang tidak bagus. Tetapi juga ada orang baik yang juga umurnya pendek dan mengalami musibah yang tidak mengenakan. Saudaraku yang terkasih, inilah kenyataan kehidupan, kenyataan pergumulan yang terjadi. Dan seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan bertindak begitu? Ada ungkapan yang populer bahwa ya lebih baik kita menjadi orang jahat agar usia kita lebih panjang, karena waktu yang diberikan kepada kita untuk bilanglah bertobat lebih panjang daripada jadi orang baik, umur kita akan pendek. Saudaraku, itulah ungkapan-ungkapan yang ada di tengah kita. Dan kenyataan-kenyataan ini mengajak kita untuk bermenung tentang bagaimana saya hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nubuat Malayaki hari ini mengatakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti api. Tuhan akan datang. Dan pada hari penghakiman itu dengan nyala api. Api untuk memurnikan semua orang. Bahwa orang baik akan dilindungi oleh Allah. Ia akan datang seperti surya kehidupan, dan sayapnya akan menaungi orang-orang jujur, dan dia akan menyembuhkan mereka. Tetapi juga orang-orang jahat, mereka akan lenyap, hangus, terbakar seperti ilalang dan jerami. Saudaraku yang terkasih, inilah dua kenyataan. Tetapi seringkali waktu itu kapan? Itu pertanyaan yang seringkali orang membuat orang menjadi setia atau tidak. Dalam Injil Lukas pagi hari ini juga ia mengingatkan kepada kita, Yesus mengingatkan kepada kita setelah dia mengajari para murid untuk berdoa. Doa Bapa kami, dia mengingatkan kepada para murid, setialah kepada Allah. Berdoalah selalu, karena barang siapa yang mencari, ia akan mendapat. Barang siapa mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Saudaraku, barang siapa meminta, ia pasti akan diberikan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Ia pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Saudaraku yang terkasih, yang penting adalah bagaimana kita mau untuk terus setia kepada Allah dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, hari ini juga tanggal 7 Oktober, gereja mengajak kita untuk memperingati Bunda Maria sebagai sebagai Ratu Rosario. Dalam peristiwa-peristiwa Rosario, doa Rosario itu sebetulnya mengingatkan kita tentang pergumulan Bunda Maria untuk menerima kabar keselamatan, menjadi penyalur karya keselamatan Tuhan di tengah dunia ini. Dan kita diajak untuk menyatukan diri kita dengan Bunda Maria dalam pergumulan keselamatan itu, sehingga peristiwa-peristiwa keselamatan bisa menjadi nyata dalam kehidupan ini, dan kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang terberkati. Setialah berdoa Rosario, setialah bersama dengan Bunda Maria,
dalam mengungkapkan keprihatinan Allah bagi dunia agar keselamatan dan kebahagiaan dapat dialami oleh dunia ini. Jangan putus arang tatkala kita melihat hal yang buruk, karena sebetulnya semuanya adalah bagian dari ujian Tuhan untuk memurnikan diri kita. Karena siapa yang setia kepada Allah, Allah sungguh akan memuliakan dia. Tuhan menolong kita. Amin.